Kita harus tetap menjaga. Kalau semakin tua terus kita semakin merasa bahwa gue udah tua, gue udah nggak bisa ini, itu akan pengaruh pada tubuh kita. Jadi itu yang menjaga adalah diri kita sendiri. Semangat itu harus dari diri kita. Jangan pernah, bukan berarti oh saya udah ini tetap saya akan melakukan. Enggak, kita harus tetap katakan waspada dengan usia di mana usia itu kan pasti rentan dengan apa namanya, di mana organ-organ kita sudah menurun semua. Ya kita kembali lagi pada diri kita harus jaga. Saya udah tidak muda lagi, tentu itu harus kita jaga. Tapi kalau menjaga kesehatan itu siapapun harus menjaga kesehatan. Kalian yang masih muda harus menjaga kesehatan dari mulai sekarang. Itu efeknya nanti loh kalian tua. Buat Bu Widya sendiri mungkin gimana sih cara Ibu tetap bisa menjaga kesehatan, tetap bisa menjaga penampilan juga, tetap terlihat aktingnya bagus segala macam. Apa yang Ibu rawat, apa yang Ibu lakukan untuk kesehatan? Kalau untuk saya ya saya menjaga ya dengan tentu apa yang kita konsumsi. Ya, semakin tua kita harus tahu mana yang boleh kita makan, mana yang tidak. Sebetulnya tidak boleh, masalah boleh ya, tapi baik atau tidak gitu. Baik untuk kita di usia gitu kan. Saya udah usia 73 berarti kan saya harus menjaga bahwa gula kita harus jauhkan. Ya kan, yang akan mengakibatkan gitu loh. Kita kan pasti organ sudah turun, nah kita jangan sampai terjadi itu. Jadi kembali lagi kepada kita gitu. Tulang kita harus jaga dengan apa? Tentu otot-otot itu kita harus jaga. Berolahraga harus tetap. Mungkin olahraga Bu Widya apa yang bisa Ibu lakukan? Mungkin olahraga kecil-kecilnya kah? Kalau dulu saya sempat sih jalan kaki ya, hampir tiap hari itu jalan kaki, karena jalan kaki itu adalah olahraga yang boleh dikatakan paling murah ya. Kita hanya paling sepatu ya gitu loh. Tapi setelah pandemi itu terus saya tidak melakukan lagi gitu loh. Jadi saya lebih di rumah, jalan di rumah gitu. Jadi di rumah bukannya berarti rumah saya besar sekali, nggak muter aja gitu loh. Biasanya kalau habis makan saya lakukan itu muter berapa kali. Tapi ada yang bisa saya lakukan dengan ngangkat beban. Itu karena itu menjaga otot. Jadi banyak yang bisa dilakukan kok. Mungkin kalau olahraga biasanya berapa kali sehari atau berapa kali dalam seminggu Bu? Kalau saya sedang tidak ada kegiatan dalam satu minggu bisa setiap hari saya. Bisa setiap hari. Tapi kalau sedang ada kegiatan ya udah gitu loh, mau diapakan gitu loh. Karena kadang-kadang kan biasa tuh kalau syuting pasti pagi kan. Susah mau melakukan olahraga nanti waktunya terus kan pasti keluar keringat, itu saya harus menurunkan itu semua supaya tidak berkeringat baru kita mandi ya kan. Jadi kalau saya tidak ada kegiatan saya usahakan untuk berolahraga. Pola makan kah ada yang dikurangin kah atau ada konsumsi vitamin juga Bu? Sangat saya banyak nasi saya kurangi. Pagi itu sekarang ini saya sudah mengurangi terigu karena di terigu itu kan karbo ya kan. Jadi saya lebih kepada sayur-sayuran dan buah-buahan. Gitu. Ya memang daging merah udah lama saya tidak konsumsi. Apakah berkonsultasi dengan dokter juga kah? Enggak, saya baca aja. Saya baca dan kalau daging merah itu saya tidak konsumsi karena saya lebih kasihan sama binatangnya. Karena kasihan aja, sapi itu mukanya kok melas kalau orang Jawa bilang, terus dipotong, nggak tega saya. Tapi biasanya kalau di rumah olahraganya apa? Itu angkat beban atau pakai sepeda statis, lalu ya ada aja gerakan yang bisa saya lakukan. Orhiba kan, Orhiba itu singkatan dari olahraga hidup baru, jadi itu orang lama yang tahu, anda nggak akan ada yang tahu. Itu simple sekali tapi sangat bermanfaat karena kita menghadap matahari, kita ambil energinya matahari, dan itu di pagi hari ya. Berarti itu rutin dilakukan di pagi hari itu? Kalau saya sedang tidak ada kegiatan, kalau ada matahari gitu kan,
Tapi kadang-kadang kalau di kamar juga kalau saya mau ya saya kerjakan. Jadi itu kembali kadang-kadang moodnya lagi enak ya udah saya lakukan apa aja gitu. Tadi menarik soal tidak mengkonsumsi daging merah. Itu mungkin sejak kapan atau Udah lama banget, udah lama. sejak kerja? 25 tahun lalu lah. Kalau dulu saya konsumsi segala macam. Tapi akhirnya sekarang ini justru saya mengurangi karena memang saya tahu bahwa kalau saya konsumsi ini akibatnya ini gitu kan. Toh saya sudah makan. Dulu waktu muda saya udah tahu rasanya. Jadi sekarang nggak makan nggak apa-apa gitu loh. Suka dengan jamu tradisional nggak sih? Dulu saya selalu memberikan itu. Harus kamu. Orang Jawa kamu harus minum jamu gitu. Dan saya tahu bahwa bahwa jamu itu bagus sekali. Tapi untuk sekarang Masih kadang kalau saya ini belilah gitu saya minum gitu karena memang itu kan semua dari herbal ya, dari alami tidak bukan kimia gitu. biasanya minum jamu apa sih? Apalah kunyit atau apapun kadang-kadang sekarang kalau ini serai saya kerjakan sendiri potong-potong siram air hangat kasih madu itu enak banget. Tidak pagi. Enggak, malam justru mau tidur. Apa yang Bu Ita rasakan mungkin setelah sering mengkonsumsi jamu khas tradisional, rempah-rempah segala macam? Saya bukan langsung dirasakan gitu ya, tapi saya yakin ada faedahnya gitu. Oh, wajib ya. Mungkin selain mempersiapkan hari luar, selain dari kesehatan, apalagi Apa itu? Sorry. mungkin dari segi finansial, saya mikirkan nanti di hari tua pasti ini. Saya nih orang yang menjalani hidup apa adanya lillahi ta'ala aja. Jadi saya bukan orang yang ngoyo. Saya harus begini, saya harus begitu, enggak. Saya jalani aja semua. Jalani aja. Kalau sampai sekarang saya masih di sini, saya masih bisa main, itu semua dari sana. Saya yakin semua dari sana. Karena saya begitu yakin skenario Allah semua ini. Apapun. Jadi saya pasrah aja. Pasrah bukan berarti saya hanya nunggu dari tidak. Kita tetap berusaha, tapi saya begitu yakin semua dari atas. Terima kasih Bu.